Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Hazen sesi 1 ingin menjelaskan tentang materi-materi tugas fisika. Berikut materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya hari ini ialah untuk menjelaskan radiasi benda hitam. Pengertian radiasi benda hitam ialah radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di sekitar atau di dalam benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Sekarang kita masuk ke rumus pertama dalam radiasi benda hitam. Rumus pertama yaitu untuk intensitas radiasi. Intensitas radiasi itu bisa dilambangkan dengan W atau I. Tapi biar lebih mudah kita pakai aja I. Dengan satuannya ialah watt per meter kubik. Meter pangkat 2 gitu. Jadi rumusnya pertama ini ialah I sama dengan E dikali konstanta Boltzmann dikali T pangkat 4 atau suhu. Ini pengertiannya. E itu keterangannya E sama dengan emisivitas. Emisivitas itu gunanya untuk seperti menentukan seberapa hitam atau seberapa putih suatu benda yang akan kita hitung gitu. Semakin hitam dia atau kalau bisa dibilang dia hitam sempurna, berarti nilai E-nya sama dengan 1. Jika dia putih, maka nilai E-nya sama dengan 0. Jika di antara hitam sampai putih seperti abu-abu, itu bisa nilainya dari 0 hingga 1. Ini untuk yang selain hitam dan putih seperti abu-abu gitu. Dan untuk sigma Boltzmann itu memang ketetapan nilainya ialah 5,67 kali 10 min 8. Ini memang ketetapan, nggak bisa diubah. Untuk T suhu dia nggak bisa, dia satuan suhunya ini harus Kelvin. Jadi kalau dia Celsius atau Fahrenheit harus diganti ke Kelvin. Ini rumus pertama. Untuk rumus kedua yaitu tentang daya. Rumus kedua ini cuma nggak jauh beda dengan rumus pertama. Kita cuma tinggal masukkan ini aja biar mudah, A dikali I. I di sini ialah ya rumus E dikali konstanta Boltzmann dikali T pangkat 4. Ini rumusnya pi gitu, biar mudah. Untuk rumus ketiga itu tuh untuk energi. Rumus energi di sini ialah sama dengan A dikali I dikali T waktu. Untuk rumus ketiga ini khususnya kita nggak akan terlalu masuk ke rumus 3 karena di rumus 3 ini lebih dipelajari mendalam di hukum Wien nanti yang akan dijelaskan di video lainnya. Jadi sekarang kita masuk ke contoh soal pertama.
Saya akan menjelaskan contoh soal yang sudah dikerjakan oleh orang sebelumnya tadi. Jadi yang untuk 0,6 ini datang 0,6, 5,67 kali 10 min 8 dan 300 ini datangnya dari rumus I, intensitas radiasi, atau yang tadi E dikali konstanta Boltzmann dikali suhu pangkat 4. Untuk yang dua ini datangnya dari A, datang dari rumus daya atau luas permukaan. Jadi setelah dimasukkan rumusnya tadi, kalau rumus awalnya bentuknya tadi kayak gini, E dikali konstanta Boltzmann dikali A dikali T pangkat 4, gini bentuk awalnya. Ini udah kita masukin nilainya. Jadi tahap pertama kita dulu 300 ini kita pangkatkan 4, hasilnya sekian. Untuk tahap selanjutnya 0,6 kita kalikan dengan 2, dapat hasilnya 1,2. Tahap berikutnya kita kalikan 1,2 dan 5,67 kali 10 min 8, hasilnya ini. Setelah ini kita kalikan keduanya, barulah kita mendapat hasil ya sekian, segini hasilnya. Setelah kita 5 bla 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 dikali 10 min 8, jadi dapat hasil akhirnya baru 551 watt. Karena yang diminta di soal tadi 60%, jika 60% dari daya yang diradiasikan diubah menjadi energi listrik, maka kita masukkan nilainya tadi 60% dikali radiasi hasil yang kita dapatkan tadi. Jadi hasilnya 0,6 dikali 551, hasilnya 330,6 watt. Nah. Baiklah, kita akan masuk ke materi efek fotolistrik. Apa itu efek fotolistrik? Efek fotolistrik adalah gejala terlepasnya elektron dari permukaan logam akibat disinari cahaya. Elektron yang terlepas dari permukaan logam disebut fotoelektron. Karakteristik efek fotolistrik. 1. Frekuensi cahaya penyinaran harus lebih besar dari frekuensi ambang logam. Berapa aja? Dengan F besar dari F. Lanjut aja. Dengan F gitu. Dengan F lebih besar F. Betul. F besar dari F0. 2. Banyaknya elektron yang terlepas dari logam sebanding dengan besar intensitas cahaya penyinaran. 3. Energi kinetik elektron yang terlepas sebanding dengan frekuensi cahaya yang menyinari. Rumus efek fotolistrik. E foton sama dengan W0 tambah EK elektron. H kali F sama dengan H kali F0 tambah 1/2 M kali V2. H kali F sama dengan H kali C per lambda 0 tambah 1/2 M kali F pangkat 2. Baiklah, dilanjutkan dengan contoh soal. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal efek fotolistrik. Cahaya dengan frekuensi 2 kali 10 pangkat 14 Hz diarahkan pada keping logam yang memiliki frekuensi 7,5 kali 10 pangkat 13 Hz. Bila konstanta Planck 6,62 kali 10 min 34 J/s, besar energi kinetik elektron adalah. Sama dengan H F kurang F EK sama dengan 6,62 kali 10 min 34
buka kurung 2 kali 10 pangkat 14 dikurang 0,75 kali 10 pangkat 14 sama dengan 6,62 kali 10 pangkat min 34 dikali 1,25 di 10 pangkat 14 sama dengan 8,28 dikali 10 min 20 joule. H sama dengan 6,62 dikali 10 min 34 F sama dengan 2. Oke, selanjutnya adalah materi sinar X. Sinar X adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,01 hingga 10 nanometer. Sinar X memiliki energi yang memungkinkannya menembus bagian tubuh manusia kecuali tulang. Sinar X ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang dihasilkan dari transisi elektronik pada orbital atom bagian dalam atau bukan elektron valensi dan memiliki panjang gelombang berkisar antara 0,005 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz. Berikut adalah rumus dari sinar X. Rumusnya adalah HV sama dengan HC per lambda min sama dengan CF atau lambda min sama dengan HC per CV. Dan berikutnya adalah contoh soal. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal sinar X, yaitu pembangkit sinar X sedang beroperasi pada tegangan 0,4 kV. Panjang gelombang minimum sinar X yang dihasilkan adalah yang diketahui tegangan ini 0,4 kV atau 400 volt. Dan rumusnya adalah lambda sama dengan 12,4 dikali 10 pangkat min 7 M per V sama dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7 per 400 sama dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7 per 4 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 2 sama dengan 3,1 dikali 10 pangkat min 9 dan sama dengan 3,1 nanometer. Ini hasilnya. Itu cara pengerjaannya. Dan berikutnya akan ada contoh soal satu lagi. Ini contoh soal dari saya saja. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh soal kedua dari materi sinar X, yaitu soalnya adalah
Hitung beda potensial yang harus diberikan supaya sebuah elektron yang dipercepat melalui beda potensial ini memiliki panjang gelombang minimum dari spektrum kontinu sinar X tepat 0,1 nanometer. Berarti cara yang pertama kita harus mencari apa saja yang diketahui di soal. Diketahui. Di soal yang diketahui itu panjang gelombang, yaitu 0,1 nanometer. Kita ubah menjadi 10 pangkat min 10 meter. Ini kenapa diubah? Karena untuk mendapatkan meternya, dari nanometer diubah menjadi meter. Terus selanjutnya yaitu yang ditanya adalah voltnya atau V-nya. Jadi cara yang pertama yaitu V sama dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7 per panjang gelombang. Panjang gelombang tadi setelah kita dapat yaitu V-nya 12,4 kali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 10. Lalu kita naikkan 10 pangkat min 10 ini ke atas menjadi 12,4 kali. Karena ada min 7, yang min 10 ini naik ke atas jadi plus 10. Jadi yang awalnya min 7 ditambah plus 10 jadi 10 pangkat 3 volt. Ini masih dalam bentuk volt. Untuk menghilangkan ininya kita ubah menjadi 12,4 kilovolt. Nah, inilah hasil yang kita dapatkan. Baiklah, mudah-mudahan paham dengan yang saya jelaskan. Baiklah, langsung saja ke materi berikutnya. Teori pergeseran Wien. Penemunya adalah Wilhelm Wien. Berbunyi jika sebuah benda hitam dipanaskan, maka benda itu suhunya akan naik dan warnanya akan berubah dari merah tua bergeser ke arah sinar putih. Pergeseran warna tersebut menunjukkan bahwa pancaran energi radiasi semakin tinggi suhunya, semakin besar frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan benda tersebut, dan semakin lengkap gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. Pada pengukuran Wilhelm Wien menemukan adanya pergeseran panjang gelombang maksimum pada suhu benda hitam berubah. Kenaikan suhu benda hitam menyebabkan panjang gelombang maksimum yang dipancarkan benda mengecil. Hubungan ini dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Lambda max kali T sama dengan C. Lambda ini panjang gelombang. T suhu. C-nya buset. C-nya konstanta Will. Aduh alamak. C konstanta Wien. Dengan ketetapan 2,898 kali 10 min 3 MK. Sekian materi pembahasan, lanjut ke contoh soal. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal teori pergeseran Wien. Contoh soalnya di sini adalah suhu permukaan suatu benda 483 K jika tetapan Wien 2,898 kali 10 pangkat minus 3 MK, maka panjang gelombang radiasi pada intensitas maksimum yang dipolarkan oleh permukaan itu adalah, yang ditanyanya adalah kita buat di sini yang diketahui T-nya 483 K,
C-nya yang diketahui di sini adalah 2,898 MK kali 10 pangkat minus 3. Nah, yang ditanya lambda max-nya. Nah, terjawab di sini penyelesaiannya. Lambda maksimum kali T sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat minus 3. Lalu lambda maksimum sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat minus 3 per nilai T nya tadi 483K. Nah, setelah itu kita dapat hasil dari pembagian ini 2,898 kali 10 pangkat minus 3 per 483 itu adalah 0,006 kali 10 pangkat minus 3. Nah, karena di depan 0 ini ada 3, jadinya ini kan 6 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Jadinya 6 kali 10 pangkat minus 6 M kali 10 setengah. Nah, di sini kan kita akan mengubah 10 pangkat minus 6 M ini dengan 10 pangkat 10 Armstrong. Nah, jadinya hasil yang didapat adalah 6 dikali 10 pangkat 4 Armstrong. Oke, sekian pembahasan contoh soalnya. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang efek Compton. Menurut Arthur Holly Compton, menembak sinar X pada suatu elektron bebas. Hasilnya, cahaya ini dihamburkan dengan sudut beta dan panjang gelombangnya menjadi lebih panjang daripada panjang gelombang semula. Berubahnya panjang gelombang ini menunjukkan cahaya kehilangan energinya karena energi ini diserap oleh elektron. Pertumbukan foton dan elektron menunjukkan perpindahan momentum sehingga di sini berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu P sama dengan H per lambda sama dengan H F per C. Karena panjang gelombangnya memantul, berubah rumusnya menjadi delta lambda sama dengan delta awal kurang delta akhir sama dengan H per M0C kali 1 kurang cos alpha. Baiknya selanjutnya kita akan menuju ke contoh soal. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal efek Compton. Sebuah sinar X dengan panjang gelombang 0,05 Armstrong ditembakkan pada sebuah elektron bebas. Sinar X ini dihamburkan dengan sudut 60 derajat. Berapakah panjang gelombang sinar X yang dihamburkan? Diketahui M delta sama dengan 9,11 dikali 10 pangkat min 31 kg. H sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 34 J per S. Delta sama dengan 0,05 Armstrong sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 12.
M. Theta sama dengan 60 derajat menjadi cos 60 derajat sama dengan 1/2. Untuk mencari lambda aksen, kita pakai persamaan delta lambda sama dengan lambda aksen dikurang lambda dikali H per MEC dikali 1 dikurang cos dikurang cos theta. Lambda aksen sama dengan lambda ditambah H per MEC dikali 1 dikurang cos theta. Lambda aksen sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 12 ditambah 6,63 kali 10 pangkat min 34 per 9,11 kali 10 pangkat min 31 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dikali 1 dikurang 1/2 sama dengan 6,21 dikali 10 pangkat 12 M. Baiklah, kali ini kita akan masuk pembahasan baru yaitu Planck. Planck adalah penemu dari teori kuantum Planck. Planck berpendapat bahwa radiasi elektromagnetik bersifat diskontinu. Diskontinu adalah suatu benda dapat memancarkan atau menyerap radiasi elektromagnetik dalam ukuran atau paket kecil dengan nilai tertentu yang disebut dengan kuantum. Baik, jadi di sini kita akan masuki contoh soal kuantum Planck. Di sini, berapakah energi yang dikandung dalam sinar dengan panjang gelombang 5000 A, di mana C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 M per S. Tetapan Planck sama dengan 6,63 dikali 10 min 34 J per S. Jadi di sini diketahui panjang gelombang sama dengan (5.000 A). Selanjutnya C diketahui 3 dikali 10 akar 8. Dan terakhir tetapan Planck atau H sama dengan 6,63 dikali 10 min 34. Nah, jadi penyelesaiannya di sini rumusnya E sama dengan
H dikali V sama dengan H dikali C per lambda. Tapi di soal ini yang ditanya, yang diketahui panjang gelombang A. Jadi yang dipakai rumusnya adalah E sama dengan H dikali C per lambda. Jadi kita tinggal masukkan angkanya. H diketahui nilainya 6,63 dikali 10 pangkat min 34. Dan C diketahui nilainya ini dikali 3 dikali 10 pangkat 8 per, jadi jadi 1 lambda sama dengan 10 akar 7A. Jadi di sini A-nya 500, jadi 5 dikali 10 min 7. Jadi hasil dari penjumlahan ini dapat hasilnya sama dengan 3,978 dikali 10 min 19J. Nah, Kesimpulan dari teori kuantum Planck adalah yang pertama, suatu benda hanya dapat memancarkan atau menyerap radiasi elektromagnetik dalam ukuran atau paket kecil dengan nilai-nilai tertentu yang disebut sebagai kuantum. Yang kedua, Planck menyimpulkan bahwa energi foton atau kuantum berbanding lurus dengan frekuensi cahayanya. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan materi dari teman-teman kelas Hazen sesi 1. Saya berdiri di sini mewakili untuk teman-teman dari kelas Hazen. Jika ada pembuatan dari video tadi suatu kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.